kelima akan membahas studi kasus IBM Watson Health sebagai bagian dari case study Chapter 5 Data and Knowledge Management khususnya terkait tantangan penerapan AI di bidang kesehatan. Sebagai pembuka, kami akan memulai dari case situation analysis. Jadi, di sini ada IBM adalah perusahaan teknologi multinasional terkenal dari Amerika Serikat. Pada 2015, mereka meluncurkan Watson Health sebagai unit bisnis yang bertujuan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk merevolusi dunia kesehatan. Namun, dalam perkembangannya, Watson Health mengalami banyak tantangan dan dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan medis yang kompleks. Akhirnya, IBM itu menjual Watson Health ke Francisco Partner, yang kemudian mengubah namanya menjadi Merative dan menyederhanakan cakupan layanannya. Lanjut di problem definition, itu ada Watson Health dirancang untuk membantu dokter dengan analisis data dan rekomendasi pengobatan berbasis AI. Namun sistem ini gagal karena yang pertama, data kesehatan itu terlalu kompleks dan tidak terstandar. Banyak data masih berbentuk kertas atau format berbeda-beda. Yang kedua, dilatih dengan data hipotesis atau kasus palsu. Yang ketiga, data latihan itu bias. Dan yang keempat itu rekomendasinya tidak sesuai, tidak cocok dengan praktis klinis nyata di lapangan. Akibatnya, dokter tidak percaya pada sistem ini dan Watson Health gagal diadopsi secara luas. Baik, saya akan menjelaskan tentang problem statement dari IBM. Yang pertama itu adalah data kesehatan terlalu kompleks dan tidak memiliki standar yang seragam sehingga sulit diproses oleh Watson Health. Selanjutnya, sistem dilatih dengan data hipotesis, yaitu data hipotesis itu data dengan diagnosis yang palsu. Selanjutnya, rekomendasi yang diberikan tidak sesuai praktik medis sehingga tidak ada dokter yang percaya pada rekomendasi tersebut. Selanjutnya, sistem dilatih dari data pasien orang-orang kaya saja, sehingga data hanya mewakili kelompok-kelompok pasien tertentu. Dan untuk yang terakhir, Watson Health tidak bisa menggabungkan berbagai catatan individu dari pasien. Jadi saya akan menjelaskan di bagian diagnosis, cause, and proof of diagnosis. Jadi problem yang pertama adalah data complexity. Nah, cause-nya adalah catatan medis beragam, masih banyak berbasis kertas dan sulit untuk diintegrasikan. Contohnya seperti di tingkat puskesmas, masih banyak orang yang mendata lewat kertas. Lalu impact adalah pelayanan menjadi lebih lambat, dan manajemen administrasi yang kurang efisien dan membuat biaya lebih mahal. Lalu data quality issues, IBM memakai data hipotesis untuk pelatihan. Jadi hasilnya analisis tidak dipercaya oleh dokter. Evidence-nya adalah internal dokumen IBM menunjukkan bahwa Watson for Oncology dilatih dengan sintetik atau kasus buatan. Lalu, impact-nya adalah hasil rekomendasi yang dihasilkan tidak sesuai dengan panduan klinis dan kurangnya kepercayaan pada sistem. Lalu, irrelevant recommendation, saran AI yang kadang tidak sesuai dengan protokol. Dokumen internal IBM menunjukkan bahwa Watson of Oncology sering memberikan rekomendasi pengobatan kanker yang unsafe atau incorrect, jadi tidak benar. Lalu, impact-nya adalah rekomendasi AI tidak sesuai dan menimbulkan risiko pada keselamatan pasien. Lalu, AI menjadi bias. Data awal terlalu condong ke pasien kaya. Jadi, MSK adalah rumah sakit kelas atas, termasuk banyak pasien yang privilege atau sumber daya yang baik. Lalu, impact-nya adalah kurang sikap adil dalam menangani pasien dan hanya melayani pasien-pasien kelas atas. Lalu, terakhir adalah integration problem, sulit menyatukan data pasien dari berbagai layanan kesehatan. Terdapat lebih dari 400 aplikasi kesehatan milik pemerintah yang belum saling terintegrasi, jadi mendata tidak seragam, sehingga interoperabilitas sulit untuk dilakukan. Lalu, impact-nya adalah kesulitan dalam mendata pasien, kurangnya efisiensi dalam melayani pasien karena data yang sulit untuk diintegrasikan. Terima kasih. Selanjutnya adalah decision atau keputusan. Kelompok kami mengusulkan 5 opsi keputusan utama. Yang pertama adalah standarisasi dan interoperabilitas data, agar seluruh data kesehatan dapat berbicara dengan bahasa yang sama sehingga dapat ditransfer dan digunakan secara lancar antar sistem. Yang kedua adalah solusi AI yang agnostik terhadap sumber data, sehingga sistem tetap mampu untuk memahami data dari berbagai format dengan menggunakan teknologi seperti NLP. Yang ketiga adalah akuisisi dan validasi data real world dengan menggunakan data pasien yang nyata, historis, dan juga terverifikasi, bukan menggunakan data yang fiktif dan juga simulasi. Yang keempat adalah transparansi dan verifikasi model, yaitu keterbukaan cara kerja AI serta validasi pihak ketiga yang terpercaya. Dan yang terakhir adalah keterlibatan pengguna akhir, khususnya dokter melalui feedback berkelanjutan agar rekomendasi AI sesuai dengan konteks klinis dan juga protokol rumah sakit. Selanjutnya, saya akan menyampaikan the best recommendation to solve the problem. Opsi yang kami pilih adalah transformasi menjadi sistem pendukung keputusan atau DSS yang didukung oleh governance. Kenapa sih kita memilih hal tersebut? Karena, pertama, kepercayaan dokter adalah hal utama. Sistem sebelumnya gagal karena dokter tidak percaya pada rekomendasi AI yang bersifat secara tunggal dan kurang relevan. Oleh karena itu, sistem perlu diubah menjadi Decision Support System atau DSS yang memberikan beberapa pilihan dan melibatkan dokter secara aktif. Dengan begitu, dokter bisa melakukan validasi dan analisis what if, bukan sekedar menerima hasil dari AI. Yang kedua, data yang kuat adalah fondasi utama. Masalah utama daripada kesehatan yang kompleks dan tidak seragam, dan banyak yang masih berbentuk data kertas. Akibatnya, data sulit diintegrasikan. Solusinya adalah memulai data governance dan master data management, atau MDM, agar data pasien menjadi rapi, bersih, dan terstruktur. Kemudian, yang ketiga, fokus pada solusi jangka pendek dan realistis. Membangun kepercayaan klinis dan memperbaiki kualitas data jauh lebih baik dibandingkan memperbaiki bias model AI. Masalah bias adalah
tantangan jangka panjang, sedangkan kepercayaan data adalah kebutuhan saat ini. Baik, untuk conclusion dari keseluruhan materi ini adalah kegagalan dari IBM Watson Health merupakan tanda bahwa penerapan AI pada bidang kesehatan itu memerlukan data yang berkualitas tinggi, integrasi sistem yang kuat, serta pemahaman yang intensif tentang konteks klinis di lapangan. Kompleksitas pada data medis, adanya bias dalam pelatihan model, dan rekomendasi yang tidak cukup relevan menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan dalam proyek ini. Itu saja konklusi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.